Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Setelah peperangan dengan para knocker berakhir, kota ini kembali hidup. Para warga mencari keluarga mereka masing-masing. Si nenek Elsa melihat anaknya kembali hidup, membuat Hilo merasa lega. Sedangkan di lain tempat, Miguel terkejut melihat Cham kembali hidup. Cham saat itu disambut pujaan hatinya, yaitu Yuis. Yuis berterima kasih karena selama pertempuran, Cham sudah melindungi keluarganya. Cham menolak Yuis, jangan dekat-dekat dengan dirinya. Nanti Miguel marah. Cham sudah salah paham. Dia pikir Miguel pacarnya Yuis. Padahal yang aslinya Miguel adalah pacarnya ibunya. Cham yang tahu itu tertawa puas. Di lain tempat, Mesar kena bogem sang pangeran. Sang pangeran mengira Mesar akan merebut tahtanya. Jadi sang pangeran akan mengurus Mesar sementara waktu dan akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Mesar. Tentu saja setelah pangeran mengubur ayah dan adiknya. Kay datang berkata, "Apakah kamu tidak berpikir lebih panjang?" Kay tidak berpikir. Sang pangeran memiliki hak untuk menyalahkan Mesar. Karena Mesar selama sang pangeran pergi, Mesarlah yang menyelamatkan negeri ini. Sang pangeran tertawa melihat Mesar ternyata mempunyai teman. Lalu dirinya melihat pandangan Kay, Hilo, yang mengartikan mereka serius. Hal itu membuat sang pangeran berubah pikiran. Mesar dan kawan-kawan dikasih waktu 10 hari untuk meninggalkan kota ini. Jika mereka melebihi hari yang ditentukan, mereka akan dikenakan hukuman dengan alasan mereka menjadi penyebab kehancuran kota Renrir. Hilo tidak terima dengan keputusan pangeran, tetapi Mesar menghentikan Hilo. Karena Mesar akan terima apapun dengan keputusan sang pangeran. Setelah mereka pergi, salah satu prajurit memberitahu sang pangeran dirinya takut jika sang pangeran salah menilai mereka. Sang pangeran menjawab, cepat atau lambat pasukan gereja Banet akan mendengar tentang ini. Sang pangeran melakukan itu untuk menyelamatkan Renrir dari gereja Banet, dan sang pangeran harus melindungi Mesar dan kawan-kawannya dengan cara mengusir mereka. Dalam perjalanan, Mesar gendubel karena sekarang dirinya sudah kehilangan semuanya. Hilo berkata, "Apa kamu tahu? Tadi pangeran menyebut kita sebagai teman." Hal itu membuat Hilo dan Kay senang, karena mereka sudah dipandang orang lain sebagai kawan. Mesar sok tidak mau berteman dengan mereka, tapi dalam hati Mesar sangat senang saat itu. Di dalam kamar mandi, Tonari bersama Mat mandi bareng. Lalu Mat mengajak Fuzi untuk mandi bareng bersama mereka. Tapi Fuzi masih ada urusan lain. Jika selesai, Fuzi akan segera bergabung. Hal itu membuat Tonari langsung menyelesaikan mandinya. Trio Aliasi pulang ke rumah. Singkat cerita, Gugu dan Fuzi sudah menyelesaikan masakannya. Hal ini seperti masa lalu mereka. Mat langsung memakan dengan lahap. Tonari memuji mereka berdua karena masakan mereka mantap. Kay dan Mesar juga berpikir sama seperti Tonari. Teman dari masa lalu dan teman dari masa kini. Setelah mengatasi tantangan besar, mereka akhirnya bersatu. Fuzi akan mengembalikan kembali tubuh Bon, sampai Fuzi membawa semua bagian yang Fuzi miliki kembali. Saat ini Fuzi masih tidak ingat dengan kakek Sake, Dioran, dan Rin. Karena knocker di tangan Kahak sudah mencuri mereka dari Fuzi, dirinya belum memutuskan apa yang akan dia lakukan pada knocker di tangan Kahak. Dan apapun itu, Gugu mengingatkan kembali, mereka harus meninggalkan tempat ini dalam 10 hari ke depan. Tonari setuju dengan apa yang dikatakan Gugu. Setidaknya sebelum meninggalkan kota ini, Tonari ingin melihat-lihat dan bersenang-senang dulu. Hilo berkata, dan yang paling baik dari semua ini, kita memenangkan perang, lalu akhirnya kita bebas. Fuzi bertanya, hei teman-teman, apa yang ingin kalian lakukan sekarang? Mesar bingung apa yang dikatakan Fuzi. Fuzi menjelaskan, sesuatu yang selalu ingin kalian lakukan, tapi tidak bisa kalian lakukan sebelumnya. Tonari ingin Fuzi menghidupkan kembali dengan tubuh mudanya, karena Tonari ingin memulai kehidupannya dengan tubuh yang sehat. Lalu Gugu ingin Fuzi menciptakan ruang gym dan dapur yang hebat untuk dirinya. Hilo mempunyai keinginan belajar membuat roti yang sangat enak. Dan sekarang adalah waktu yang sempurna untuk melakukannya. Lalu suatu saat nanti, Hilo akan membuka toko roti. Sedangkan Kay ingin menghabiskan waktunya untuk membuat pedang di tempatnya sendiri. Berbeda dengan yang lain, Mesar hanya ingin ayam bakar. Bon mempunyai keinginan yang egois, yaitu Bon ingin menciptakan perdamaian dunia. Fuzi setuju, tanpa perdamaian tidak ada impian yang akan terwujud. Mat berkata, apakah itu berarti aku bisa menjadi dewasa?
Apa aku bisa menjadi mama sungguhan? Fushi menjawab, ya tentu saja. Matt bertanya lagi, Fushi, apa mimpimu sudah menjadi kenyataan juga? Dan apa impianmu? Fushi menjawab, impianku adalah untuk memastikan bahwa impian semua orang menjadi kenyataan. Tentu saja Gugu juga ingin seperti impian Fushi. Tapi sialnya, kakek Sake selalu bilang, kamu harus minum, dan kamu akan. Fushi memotong pembicaraan Gugu, karena dirinya serius dengan impian itu. Fushi berniat untuk membuat dunia yang damai, dan Fushi akan menghabiskan hidupnya di sini untuk mencapai impiannya. Fushi ingin memberikan semua orang kebebasan dari rasa sakit mereka. Mereka terkejut dengan ucapan Fushi tadi. Tonari merasa mungkin ada beberapa knocker yang tersisa. Hal itu membuat Gugu bersemangat dan mengajak Fushi membasmi knocker yang tersisa. Tapi Fushi tidak bisa, karena Fushi ingin Gugu bebas. Yang perlu Fushi lakukan sekarang adalah menyebarkan sensor akarnya ke semua tanah yang tersisa. Tidak ada kepastian beberapa tahun yang akan dibutuhkan untuk membuat sensor itu. Gugu tidak peduli berapa tahun yang dibutuhkan. Gugu akan selalu menemani Fushi. Tapi selama Fushi membuat sensor akarnya ke seluruh dunia, kesadarannya akan tersebar. Bahkan percakapan akan berada di luar jangkauan Fushi. Gugu berkata, apa-apaan? Apa kamu memberitahu aku bahwa kita akan mengucapkan selamat tinggal lagi? Sedangkan Tonari bertanya, bagaimana saat Fushi menyebarkan sensornya tiba-tiba Fushi pingsan? Fushi menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Hilo akan membantu Fushi. Jika dirinya mati, meminta Fushi jangan ragu untuk menggunakan tubuhnya. Gugu pikir, selama bertahun-tahun ini kenyataan Fushi akan melakukan hal itu. Dan bertanya, apa yang akan terjadi pada mereka? Fushi menjawab, jika mereka kebetulan mati. Fushi pikir bahwa dirinya hanya bisa menghidupkan kembali mereka semua lagi selama tidak ada knocker yang tersisa di dunia ini. Fushi mengabarkan Eko mati. Tonari tidak percaya karena tadi pagi Tonari melihat Eko. Fushi mengetahui Eko mati ketika Fushi dan Gugu sedang menyiapkan makanan. Saat itu Fushi merasakan sakitnya Eko hilang. Kei berkata, kenapa kamu tidak memberitahu kami? Fushi meminta maaf pada mereka. Dirinya tidak tahu harus berbuat apa dan tidak ingin merusak suasana mereka. Ketika Fushi melihat semua wajah mereka yang tersenyum, Fushi paham. Sampai sekarang mereka semua telah menjalani hidup mereka demi orang lain. Fushi ingin mereka hidup untuk dirinya sendiri mulai sekarang. Jika Fushi akan menghidupkan kembali Eko dan semua orang, Fushi ingin melakukan apa yang dia bisa untuk membuat dunia ini layak dihuni. Fushi pikir ini adalah penebusan karena menjerat semua orang dalam keabadian yang rumit ini. Fushi berterima kasih kepada mereka. Saat itu roh Eko datang ke mereka. Fushi meminta maaf pada Eko. Dirinya akan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Dan bertanya pada Eko, apa kamu keberatan menunggu sampai saat itu terwujud? Matt benci ini. Akhirnya mereka bisa bertemu lagi. Dan kenapa Fushi sudah akan pergi? Tidak mungkin Matt melepaskan Fushi, tapi Fushi harus melakukan itu. Matt berkata, ibumu belum memberimu izin. Aku ingin tetap bersamamu. Aku akan tetap bersamamu meskipun itu membunuhku. Karena Matt adalah ibumu. Fushi meminta Matt untuk berhenti bersikap egois. Tonari mencoba menahan amukan Matt dengan berkata, ini menghancurkan hatiku juga. Tapi Fushi berusaha keras untuk memberi kita kehidupan baru. Matt lebih baik mati. Tidak ada gunanya dia menjadi dewasa jika Fushi tidak ada. Jubah hitam muncul menghentikan mereka. Fushi berterima kasih pada jubah hitam sudah melakukannya. Dirinya pergi meninggalkan mereka, menuju ke sebuah rumah. Fushi pamit ke Bon dan Eko yang masih berwujud roh. Mereka akan menantikan keberhasilan Fushi. Delapan hari kemudian, Cham dan kawan-kawan memberi sambutan perpisahan untuk para aliasi. Mereka boleh datang kapanpun mereka mau, akan tetapi dengan cara diam-diam. Lalu para aliasi menjemput Tonari dan yang lainnya di rumah Fushi. Matt telah bersama Fushi selama ini. Tidak peduli berapa banyak Matt menyadarkan Fushi, Fushi tidak akan bangun. Hilo meminta Tonari mengatakan apa yang ada di pikirannya saat ini. Tonari tahu apa yang sedang dirasakan Matt sekarang. Dan dirinya sadar, mungkin satu-satunya orang yang telah melakukan sesuatu yang keji. Hilo menawarkan bantuannya pada Tonari. Kemenangan membawa kesenangan dan kesedihan untuk perpisahan. Pertarungan Fushi belum berakhir sampai dunia damai. Fushi berusaha untuk menyelesaikan tujuannya, melindungi dunia, dan mengarahkan Knocker ke tempat sembunyinya. Fushi tampaknya tertidur, tapi dari jauh tubuhnya, dirinya begitu fokus pada tugas-tugasnya.
sehingga satu-satunya hal yang bisa dilakukan tubuhnya adalah bernafas. Saat kesadarannya berkembang, nyala api kehidupan yang bisa Fuzi rasakan tampak menjadi lebih kecil, sangat kecil, sehingga Fuzi tidak menyadari kehangatan di kakinya menghilang. Dan saat itu Mat mati. Cham ditugaskan untuk menjaga Fuzi, dan Gugu bergabung dengannya. Di tempat lain, seseorang pria yang membawa bubuk peledak dalam jumlah besar menuju ke suatu tempat. Berita Fuzi yang hidup di Renrir sampai di gereja Banet. Hal itu membuat pasukan gereja Banet akan membunuh Fuzi. Orang itu datang dan bilang, "Izinkan aku untuk membantu Anda." Orang itu Kahak, yang mengajak bekerja sama dengan gereja Banet untuk menciptakan neraka yang mampu membersihkan kejahatan. Terlihat pasukan gereja sudah mempersiapkan tempat kematian untuk Fuzi. Kahak mengikuti mereka. Kepala gereja melihat Kahak sangat berani berada di sini sendirian tanpa ada pasukan pertahanannya. Kahak menjelaskan bahwa jika aku mati, keluargaku atau keturunan Hayase akan meneruskan kehendakku. Kahak langsung didorong menuju lautan api campur besi cair. Masa lalu Kahak diperlihatkan saat Kahak masih kecil. Biasanya keturunan Hayase diwajibkan perempuan, akan tetapi saat itu keturunan Hayase hanya ada Kahak yang berjenis kelamin laki-laki. Kahak mengetahui para ketua Hayase membahas dirinya, membuat Kahak menemui mereka langsung dan berkata, "Aku mungkin tidak cocok untuk menjadi penerus yang keenam, tapi aku akan melakukan sesuatu yang bisa aku lakukan. Aku akan berjuang keras." Hal itu membuat para ketua Hayase respek dengan keberanian Kahak dan meminta Kahak mengabdikan dirinya pada Fuzi. Adegan balik ke masa kini. Sebelum benar-benar terjatuh, Knocker mencegah Kahak jatuh. Akan tetapi Kahak memutus tangannya sendiri. Saat menuju lautan api, Kahak bilang, "Seketika api di sana membara menjadi besar. Percikan logam cair mengenai pasukan gereja. Fuzi mendapatkan kembali bagian-bagiannya, dan berarti Kahak sudah tewas. Fuzi tidak paham dengan hidup ini. Setelah itu Fuzi telah mendapatkan bagian-bagian yang hilang, mengembalikan Bon ke tubuhnya yang saat ini di Renrir. Dan begitulah hidup terus berjalan." Tonari menulis legenda baru tentang Fuzi untuk menyampaikan bahwa suatu yang aneh terjadi di dunia ini. Orang-orang beriman dengan cepat percaya bahwa akar yang menyebar ke seluruh dunia adalah pekerjaan Tuhan untuk melindungi umatnya. Waktu sudah berlalu, dan menjadi waktu bagi manusia abadi untuk menemui ajal mereka. Hilo pergi ke gereja di seluruh dunia untuk menyebar buku Tonari, tapi dirinya dibunuh oleh vaksin anti Fuzi. Kei kembali ke tentara Uralis dan menjalani kehidupan normalnya. Lalu akhir hidupnya mati terkena penyakit keturunan. Mesar menghabiskan hidupnya dengan bersenang-senang di kastil Uralis, membuat Mesar jatuh sakit dan meninggal. Tonari menjalani kehidupan terakhirnya di Jenada, meninggalkan dunia saat dikelilingi oleh keturunan Sandel. Dia dibaringkan di kasur Fuzi sesuai keinginannya. Gugu menghabiskan waktu membantu Cham dan teman-temannya. Tetapi setelah menerima luka berat dalam benturan dengan vaksin anti Fuzi, dia meninggal dengan damai. Dan akhirnya Bon menjadi tangan kanan raja. Mendekati saat-saat terakhir hidupnya, Fuzi datang dalam bentuk akar. Bon berkata, "Fuzi, kau datang untuk bersamaku." Bon meminta mereka jangan sedih, karena Bon akan pergi ke tempat yang penuh kebahagiaan. Dunia yang telah kamu wariskan menunggu kamu, dan mereka yang telah mewariskannya menungguku. Semua sudah menua. Di sana ada Torta, Nixon, Van, Cabo, dan kemungkinan ini anaknya Cabo, dan Iris. Adegan berganti ke seorang gadis cantik yang sedang dipanggil adik kelasnya. Dia bernama Mizuha.